Labuan Bajo, sengketa lahan seluas 10 hektar di kawasan wisata Waicicu, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali menjadi sorotan. Polemik mencuat setelah tergugat Karlina Sisilia Lilirihi, mempertanyakan dasar hukum rencana eksekusi serta prosedur pemanggilan, Aan Maning, yang dilakukan Pengadilan Negeri, PN, Labuan Bajo. Persoalan ini mengemuka setelah Karlina mengaku tidak menerima surat panggilan resmi terkait sidang Aan Maning yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 Juli 2026. Padahal, menurutnya, perkara tersebut sebelumnya telah dinyatakan non-eksekutable atau tidak dapat dieksekusi melalui penetapan Ketua PN Labuan Bajo pada tahun 2025. Karlina mempertanyakan dua hal pokok. Pertama, dasar hukum pengajuan eksekusi kembali terhadap objek perkara nomor 24 PDTG 2019 PNLBJ yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat dieksekusi. Menurutnya, upaya eksekusi baru tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, ia menilai terdapat kejanggalan dalam proses pemanggilan Aan Maning. Sebagai tergugat Karlina mengaku tidak pernah menerima relaas panggilan dari pengadilan, meski memperoleh informasi bahwa proses Aan Maning akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026. Perkara perdata nomor 24 PDTG 2019 PNLBJ diajukan oleh Octavianus Leo, warga Surabaya, Jawa Timur, terkait klaim kepemilikan lahan seluas 10 hektar di Waicicu dengan melibatkan 14 pihak tergugat. Pada tingkat pertama di PN Labuan Bajo, gugatan Octavianus Leo dikabulkan. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan tersebut dan memenangkan para tergugat. Perkara kemudian berlanjut hingga Mahkamah Agung. Dalam putusan peninjauan kembali, PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Octavianus Leo dan menetapkannya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa. Dari data dan dokumen yang saat ini sudah tercatat, posisi hukum administrasi kami sangat kuat dan valid. Semua berkas pendukung sudah masuk dan terdaftar secara resmi di instansi terkait. Saat ini kami tinggal menunggu kelanjutan prosesnya, ujarnya. Ia juga membantah adanya dugaan tebang pilih dalam proses pemanggilan para pihak. Kalau untuk saat ini, seperti informasi yang beredar di luar sana bahwa ada yang dipanggil dan ada yang tidak, itu tidak benar juga. Kami sampaikan agar publik tidak menyerap informasi yang keliru, tegas Rashid. Menurutnya, terdapat 15 pihak yang akan dipanggil dalam perkara tersebut. Hingga saat ini, baru 10 nama yang telah masuk dalam proses administrasi pemanggilan, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Dari total 15 orang yang menjadi target pemeriksaan nanti, semuanya pasti akan dipanggil. Saat ini nama yang sudah resmi masuk di data kami baru 10 orang. Proses pemanggilan ini sengaja kami lakukan secara bertahap, jelasnya. Rashid menambahkan, apabila hingga jadwal Aan Maning pada 29 Juli 2026 masih terdapat pihak yang belum dipanggil, Ketua PN Labuan Bajo akan mengambil langkah untuk memerintahkan pemanggilan ulang secara menyeluruh. Apabila sampai tanggal 29 nanti ternyata yang dipanggil hanya ada 2 nama, maka Ketua Pengadilan akan mengambil sikap tegas dengan memerintahkan pemanggilan ulang kepada seluruh pihak tanpa terkecuali, katanya. Menunggu kepastian hukum. Sengketa lahan di kawasan Waicicu menjadi perhatian karena berada di salah satu kawasan strategis pariwisata premium Labuan Bajo. Kepastian hukum atas perkara ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak para pihak sekaligus menjaga iklim investasi di Manggarai Barat. PN Labuan Bajo mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.